Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Artaluki Dewantari dari PGSD Universitas Terbuka dengan NIM 877717649. Hari ini kita akan melakukan presentasi untuk praktikum uji lemak, di mana di sini sudah ada beberapa bahan makanan yang akan kita lihat apakah bahan-bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Nah, di sini sudah ada yang pertama, di sini ada galantin. Nah, di sini adalah galantin, kemudian ada tahu, kemudian ada anggur, kemudian ini ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada seledri. Daun seledrinya sudah kita potong-potong halus. Kemudian di sini ada daun bawang juga sudah kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan juga mencoba mengecek kurma. Kemudian ada daun jeruk nipis, kemudian ada cabai, kemudian ada wortel, dan kemudian di sini ada daun pandan, kemudian ada daun katuk, kemudian ada buncis, dan kemudian di sini ada margarin. Nah, sebagai kontrolnya untuk melihat apakah suatu bahan makanan nanti mengandung minyak atau tidak, nanti kita akan meneteskan dahulu air pada kertas ini. Di sini akan kita teteskan air dan ini akan kita teteskan minyak. Berdasarkan literatur, kalau ditetesi air maka dia tidak akan meninggalkan bekas, sedangkan kalau ditetesi minyak dia akan meninggalkan bekas. Nah, perlakuan yang sama nanti akan kita perlakukan kepada semua bahan-bahan makanan di sini ya. Di sini juga sudah ada air dan di sini juga ada susu. Nanti kita juga lihat apakah bahan-bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Nah, ini ada beberapa bahan yang sudah kita siapkan. Ada galantin, ada tahu, ada anggur, ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun seledri yang sudah kita potong halus, kemudian ada daun bawang, kemudian ada kurma, ada daun jeruk, ada cabai, dan ada wortel. Kemudian di sebelah sini juga ada daun pandan, ada daun katuk, ada daun buncis, ada buncisnya, mohon maaf. Kemudian di sini ada airnya. Air ini nanti gunanya untuk mengecek atau membandingkan apakah suatu bahan itu mengandung minyak atau mengandung lemak atau tidak. Kemudian ini juga ada minyak ini juga untuk membandingkan, nanti dibandingkan dengan air ya. Kemudian ini ada susu, kemudian ada margarin. Nah, nanti sebagai kontrol atau sebagai pembanding, maka kita akan membuat dua kertas dulu yang masing-masing akan ditetesi dengan air, dan satunya lagi ditetesi dengan minyak. Nah, kita akan menunggu sampai kering sekitar 10 menit. Nanti kita akan melihat perbedaan antara kertas yang ditetesi minyak dengan kertas yang ditetesi air. Sambil menunggu kering, kita bisa mencoba semua bahan makanan ini untuk dihancurkan dan kemudian dioleskan ke masing-masing kertas yang sudah kita beri nama seperti ini. Contohnya ini namanya daun bawang merah. Nah, nanti kita juga memotong bawang merah, kemudian kita oles-oleskan di sini 10 kali. Kemudian contoh lain margarin. Margarin ini nanti sudah ada yang agak cair, ini nanti juga kita oleskan di sini. Kemudian kita diamkan juga sama sekitar 10 menit. Kemudian contoh lain ini adalah kemiri. Maka nanti kita ambil kemiri, kemudian kita hancurkan dan kita oles-olesan ke sini sekitar 10 menit juga. Nanti kita biarkan 10 menit, nanti kita akan melihat hasil dari semua bahan makanan yang sudah kita oles-oleskan di sini setelah sekitar 10 menit. Kita akan bisa melihat apakah bahan makanan tersebut berbekas atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak mengandung lemak, sedangkan kalau dia berbekas berarti dia mengandung minyak atau lemak.
Kita coba dulu, kita ambil kemiri. Maka kemirinya ini bisa kita hancurkan seperti ini. Nah, setelah dia sudah cukup halus seperti ini, kita oles-oleskan di bahan sini, di kertas yang ada tulisannya kemiri. Nah, setelah itu kita akan menunggu sekitar 10 menitan juga untuk melihat apakah di kertasnya itu ada bekas seperti lemaknya. Kita coba juga ke bahan-bahan makanan yang lain. Ini adalah kenampakan bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai praktikum. Nanti kita haluskan, kemudian kita oles-oles ke kertas tersebut. Kita diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu akan kita lihat apakah di kertasnya berbekas atau tidak. Jika berbekas berarti dia mengandung lemak, jika tidak berbekas berarti dia tidak mengandung lemak. Bapak Ibu, ini sudah lewat 10 menit atau 15 menit bahkan. Sudah beberapa kertas itu kering, kecuali yang minyak tadi karena minyaknya agak kebanyakan gitu, jadi ini belum begitu kering. Tetapi yang pinggirnya sudah mulai kering, jadi tinggal yang sebagian sini saja yang belum kering, tapi yang sebelah sini sudah kering. Nah, sebagai langkah awal untuk menguji apakah bahan tersebut mengandung lemak atau tidak, kita akan coba bandingkan. Ini adalah air. Nah, yang air ini tidak ada kelihatan bekas apa-apa ya, tidak berbekas. Sedangkan yang lemak, yang minyak ini kelihatan sekali jadi bekasnya. Kalau dilihat dari sebaliknya, kelihatan warnanya lebih menjadikan kertas yang ini kertas buram menjadi seperti plastik gitu. Jadi ini berarti dia mengandung lemak. Sekarang kita akan cek, ini adalah margarin. Margarin juga cukup kelihatan jika dilihat dari sebaliknya seperti ini. Nah, dia membentuk seperti pulau yang di sekelilingnya ini adalah seperti kertas, sedangkan di sini seperti plastik. Berarti ini mengandung lemak, margarin mengandung lemak. Kemudian kita lihat bawang merah. Bawang merah hampir nggak ada bekasnya, berarti dia tidak mengandung lemak. Kemudian kita lihat anggur. Ternyata anggur ini ada bekasnya, membentuk pulau, tetapi pulau yang dibentuk itu tidak seperti plastik sehingga masih kelihatan seperti kertas. Jadi kemungkinan besar bekasnya ini disebabkan oleh zat yang lain, bukan zat lemak. Untuk kemiri, bekas yang ditinggalkan hampir sama seperti margarin, berarti dia mengandung lemak. Kemudian buncis juga hampir tidak meninggalkan bekas, hanya warna hijau aja, tetapi tidak meninggalkan bekas seperti minyak atau lemak. Bawang putih juga tidak meninggalkan bekas. Daun bawang juga tidak meninggalkan bekas. Daun katuk juga tidak meninggalkan bekas, hanya warna hijau saja, hijau daunnya saja, tetapi tidak meninggalkan bekas seperti minyak. Kurma meninggalkan sedikit bekas, tetapi bekasnya sangat sedikit sekali. Bisa jadi ini disebabkan oleh zat yang lain. Coba nanti kita lihat literatur. Tahu tidak meninggalkan bekas. Seledri meninggalkan bekas, tapi bekasnya lebih ke bekas warna hijau daunnya saja, tetapi dia tidak
meninggalkan bekas seperti minyak atau lemak. Wortel juga tidak meninggalkan bekas, hanya warna kertasnya agak oranye-oranye sedikit yang berasal dari warna wortelnya, tetapi dia tidak meninggalkan bekas seperti minyak atau lemak. Daun jeruk tidak meninggalkan bekas. Daun pandan tidak meninggalkan bekas. Cabai meninggalkan bekas, tetapi bekas yang ditinggalkan cabai berbeda dengan bekas yang ditinggalkan minyak, sehingga warna bekas cabai ini lebih kepada warna yang berasal dari warna cabai yang berwarna merah. Untuk galantin ini tidak meninggalkan bekas karena galantin itu sebagian besar bahannya tidak berasal dari daging tetapi berasal dari tepung, sehingga hampir minyaknya tidak terlihat. Hanya ada beberapa titik-titik yang meninggalkan bekas seperti lemak, tetapi tidak banyak, hanya titik-titik kecil saja. Kemudian untuk susu, dia meninggalkan bekas, tetapi bekas yang ditinggalkan tidak seperti bekas minyak. Jadi mungkin mengandung lemak, tetapi tidak banyak. Bisa jadi hal itu disebabkan karena susu yang kita ambil adalah susu low fat atau susu yang rendah lemak. Demikian tadi praktikum uji lemak pada beberapa jenis makanan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.